Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya S. Nurul Kasembel, NPM 0516201102 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Khairun Ternate. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa atau dari generasi pertama hingga generasi kelima. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang pengertian komputer atau apa itu komputer. Kata komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang dalam bahasa Inggris berarti compute atau to compute atau komputer. Di masa sebelum Masehi, penggunaan kata komputer ditujukan sebagai panggilan untuk orang-orang yang berprofesi sebagai ahli dalam perhitungan. Atau dengan kata lain, pertama kali komputer ditemukan itu sebagai alat hitung atau alat bantu dalam perhitungan. Menurut para ahli atau dari sisi bahasa, menurut Barnard Concise Dictionary of Etymology, kata komputer digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata bagi orang yang menghitung, dan lalu menjelang tahun 1897 juga untuk alat hitung mekanis. Menurut Oxford English Dictionary atau OED2 edisi kedua, mendefinisikan atau mengartikan komputer adalah suatu perangkat yang digunakan untuk perhitungan atau mengendalikan operasi-operasi yang dinyatakan dalam bentuk numerik atau logika. Dan menurut Robert H. Blismer tahun 1985, dalam bukunya Komputer Annual, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut, yaitu menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya menurut dari beberapa ahli terkait dengan apa itu komputer. Selanjutnya saya akan beralih ke sejarah pengertian komputer. Di mana sejarah pengertian komputer itu saya bahas satu persatu, yaitu dimulai dari generasi pertama. Yaitu komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum yang dimulai pada tahun 1946 hingga tahun 1959. Di mana tabung vakum udara atau vacuum tube merupakan ciri dari komputer generasi pertama dengan salah satu bahan bakunya terbuat dari kaca, sehingga mudah pecah dan mudah menyerap atau menyalurkan panas. Agar bahan baku dari kaca tadi tidak cepat panas, maka diperlukan komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Dengan adanya komponen tambahan tersebut, maka komputer menjadi lebih besar, berat, dan mahal. Artinya, komputer di generasi pertama ini sangat memerlukan ruangan atau tempat yang cukup besar untuk menampung atau memuat tabung hampa udara atau vacuum tube. Nah, sekitar tahun 1946, komputer elektronik di dunia yang pertama, yakni ENIAC, selesai dibuat. Pada komputer tersebut terdapat kurang lebih 18.800 tabung hampa udara dan berbobot kurang lebih 30 ton dengan panjang kurang lebih 30 meter dan tinggi kurang lebih 2,4 meter sehingga memerlukan ruangan yang luas dan lebar. Generasi pertama juga memiliki ciri-ciri atau yang bisa kita lihat di sini, yaitu ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama, memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas.
Yang kedua, interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu, atau komputer pada generasi pertama ini belum bisa melakukan fungsi-fungsi yang lain, hanya melakukan tugas-tugas tertentu saja. Yang ketiga, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan daya listrik yang sangat besar, butuh mesin pendingin karena cepat panas, kapasitas penyimpanan yang kecil, kinerjanya lambat, memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit, di mana ciri-ciri komputer generasi pertama ini sudah membuktikan bahwa komputer pada generasi pertama itu sangat memerlukan ruangan yang cukup luas. Sering berjalannya waktu, ada generasi kedua, di mana generasi kedua itu menggunakan transistor. Pada tahun 1959 sampai tahun 1965. Penemuan bahan baku lain berupa transistor yang terdiri dari basic, kolektor, dan emitter merupakan ciri dari komputer generasi kedua ini. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor sebagai komponen yang padat, yang mempunyai banyak keunggulan seperti tidak mudah pecah, tidak cepat menyerap dan menyalurkan panas. Maka dengan begitu komputer yang ada menjadi lebih kecil, lebih murah, dan lebih sedikit membutuhkan daya listrik, di mana komputer di generasi kedua ini sudah lebih kecil dibandingkan generasi yang pertama. Di sini ada beberapa contoh komputer generasi kedua, yaitu IBM seri 1400, NCR seri 304, Mark IV, diproduksi di Jepang tahun 1957, Honeywell model 800 dan IBM 7090, buatan Amerika. Generasi kedua juga memiliki ciri-ciri generasi komputer generasi kedua, yaitu telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran dan COBOL, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk, mampu memproses secara real time dan real sharing. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama, kinerjanya lebih cepat, daya listrik lebih kecil, dan pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, namun juga pada aplikasi teknik. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang ciri-ciri generasi kedua. Sini kita akan berlanjut ke generasi ketiga, di mana generasi ketiga atau interactive circuit yang dimulai pada tahun 1965 hingga 1971. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan tapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga merupakan lanjutan riset dari generasi kedua dengan hasil riset bahwa transistor dapat dipadatkan atau integrate circuit atau IC, di mana pengertian IC adalah gabungan dari ribuan transistor dalam bentuk silicium dengan bentuk kecil dan ukuran beberapa militer. Di bawah ini ada contoh tentang generasi ketiga. Contoh generasi ketiga yaitu komputer generasi ini adalah Apple Computer, TRS model 180 dan IBM S360. Pengertian ciri-ciri generasi ketiga juga ada. Di sini saya akan baca tentang ciri-ciri generasi ketiga. Ciri-ciri generasi ketiga yaitu ciri-ciri generasi ketiga yaitu 1. Listrik yang digunakan lebih hemat, software lebih meningkat, harga makin terjangkau, kapasitas memori lebih besar, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat,
memiliki kecepatan 1000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer dapat melakukan multiprocessing. Komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara, artinya sudah mulai canggih. Dan yang ke-9 menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik. Yang terakhir mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain, artinya komputer pada generasi ketiga ini sudah mulai canggih, sudah mulai ada perubahan di mana sudah dapat mengeluarkan suara, sudah dapat berkomunikasi dengan komputer yang lain. Mungkin itu saja ciri-ciri dari komputer generasi ketiga. Saya akan membahas generasi keempat, atau di mana generasi keempat. Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Istilah chip yaitu digunakan untuk menunjukkan suatu lempengan persegi 4 yang memuat rangkaian-rangkaian terpadu atau integrated circuit. LSI kemudian dikembangkan dalam VLSI atau Very Large Scale Integration. Perkembangan berikutnya ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Perusahaan dan pembuat mikroprosesor antara lain Intel Corporation, Motorola, Zilog, dan lain-lain. Intel Corp mengeluarkan mikroprosesor dengan model 4004, 8088, 8286, 8386, 8486, 8586 atau dikenal dengan nama Pentium. Sedangkan pabrik Motorola mengeluarkan model 6502 dan 6800. Saya akan membacakan tentang ciri-ciri generasi keempat. Ciri-ciri generasi keempat yaitu 1. Dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya, dipasarkan pada sektor perorangan, muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun, seperti laptop, Android atau handphone, dan yang lain-lain. Dan terakhir yaitu generasi kelima atau generasi Artificial Intelligence atau generasi sekarang sampai masa depan. Masa sekarang atau masa depan, di mana komputer generasi kelima yaitu merupakan komputer yang mulai menggunakan mikroprosesor dengan teknologi ULSI atau Ultra Large Scale Integration, teknologi yang memungkinkan pemadatan 10 juta komponen di dalam sebuah mikroprosesor. Ciri lain komputer generasi kelima adalah penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yang zaman sekarang sudah banyak anak-anak di bawah usia umur sudah banyak menggunakan Android. Saya akan membacakan ciri-ciri komputer generasi kelima, yaitu komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan banyak mengalami proses pengembangan, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, memiliki cepat dan dalam pemrosesan informasi, memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan bisa lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya tentang sejarah perkembangan teknologi dimulai dari masa pertama hingga masa kelima. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.